Jiwa yang tangguh adalah jiwa yang terus berkomitmen dengan apa yang dia ucapkan dan terus memegang teguh apa yang sudah dia rencanakan. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Selamat datang di Belajar Bareng Ojol. Kembali lagi dengan aku Aisyah. Dan kali ini kita akan membahas tentang jiwa-jiwa yang tangguh untuk menuju kesuksesan kita. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja masuk ke inti pembahasan kita kali ini. Jadi misalnya kalian kagum dengan seseorang, terapkan 3 poin ini, yaitu look, yang kedua feel, yang ketiga copy paste. Mari kita bahas apa saja sih 3 poin ini. Yang pertama look. Jadi ketika kita kagum dengan seseorang, lihatlah profilnya. Jangan cuma lihat dari wajahnya saja, tapi lihatlah dari isi kepalanya. Iya, serius. Salah satunya dengan cara membaca buku-buku koleksinya. Setelah membaca buku-buku orang yang kita kagumi, silakan rasakan perasaan yang ada di pikiran, jiwa, dan hati kita. Biasanya perasaan ini akan menuntun kita kepada perasaan tidak puas. Rasa inilah yang akan membuat kita ingin berubah. Yang ketiga, copy paste. Silakan ikuti cara makan beliau, keseharian beliau, lalu cara bekerja beliau hingga berkarir hingga sukses. Sebenarnya setiap hari kita mengalami perubahan, entah itu kita menjadi seseorang yang malas, seseorang yang rajin, atau bahkan kita nggak ngapa-ngapain pun akan berpengaruh untuk masa depan kita nantinya. So, daripada kita melamun gak jelas yang ujung-ujungnya menjadi pikiran negatif, lebih baik kita belajar dari orang-orang yang rajin. Kadang mereka seperti penyakit flu yang menular, tapi asalkan kitanya mau terbuka. Contoh Abdullah bin Umar, beliau selalu copy paste keseharian Rasulullah SAW. Bahkan ketika Rasulullah berhenti, Abdullah bin Umar pun berhenti. Kok sampai segitunya? Ya namanya juga cinta kepada Rasul. Output dari fotokopi itulah Abdullah bin Umar terkenal menjadi fotokopiannya Nabi Muhammad SAW yang dihormati oleh jutaan umat muslimin seluruh dunia. Yuk kita coba latihan, kita pasti bisa menjadi apapun dengan mempraktekkan 3 hal yang tadi, yaitu look, yang kedua feel, yang ketiga copy paste. Kalau kita melihat di internet ada Bapak Mahfud MD, yaitu seorang cendekiawan sukses sekaligus penasehat presiden. Jadi kita jangan minder. Kalau misalnya kita ingin jadi seseorang, maka kita harus mempraktekkan 3 hal yang tadi, yaitu look, yang kedua feel, yang ketiga copy paste. Sebenarnya karir ini sederhana, tapi asalkan kita tahu cara mainnya. Saran aku agar kita bisa mengcopy paste orang-orang yang kita kagumi, maka milikilah jiwa yang tangguh. Karena proses copy paste ini memerlukan waktu yang panjang dan tenaga yang ekstra. Jadi mulai dari sekarang latihlah jiwa kita menjadi jiwa yang tangguh. Untuk menjadi jiwa yang tangguh ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, percaya diri. Percaya diri itu harus, karena apa? Karena kita dan presiden makannya sama-sama nasi, minumnya sama-sama air putih, dan bahkan profesor yang sekarangnya senior, dulunya junior dulu, nggak langsung senior. Pengalaman aku sih, sebenarnya aku nggak pede jadi konten kreator seperti ini. Karena aku orangnya introvert banget, terus kepikiran harus bisa ngomong di depan kamera, harus usaha ekstra. Tapi aku lama-lama melamun dan aku ngomong sendiri sama diri aku, Syah, dulu kamu waktu sekolah sering dapat ranking di kelas, masa sekarang nggak bisa? Kalau kamu bisa kayak dulu, usaha kayak dulu, kayaknya kamu bisa menjadi content creator yang sukses. Dan akhirnya aku semangat lagi. Jadi pesan aku buat teman-teman yang masih sekolah atau masih kuliah, belajarlah dengan rajin, cetak prestasi sebanyak-banyaknya. Karena ini akan berpengaruh untuk masa depan kita, akan membuat kita menjadi lebih percaya diri lagi.
Yang kedua yaitu komitmen. Artinya ketika kita sudah pede menjalani karir yang kita inginkan, maka kita harus serius untuk menjalaninya. Kadang suka miris ngelihat orang yang cita-citanya tinggi tapi nggak ada usahanya, nggak ada komitmennya sama sekali, berdoa pun malas. Jadi kalau sudah punya keinginan harus dijalankan sampai tuntas, jangan hanya asal ucap. Sama halnya dengan memeluk agama. Jadi ketika kita masuk ke agama tersebut, pastinya kita harus ikut aturan-aturan yang ada di agama tersebut. Apalah arti beragama tanpa komitmen? Begitu pula dengan karir. Jiwa-jiwa yang tangguh adalah jiwa yang terus berkomitmen dengan apa yang dia ucapkan dan terus memegang erat dengan apa yang dia rencanakan. Are you ready, teman-teman? Yang ketiga yaitu tantangan. Jadi jangan ngomongin tangguh kalau memang takut dengan tantangan baru. Kalau misalnya kalian nggak puas dengan kondisi saat ini, jangan langsung pasrah aja ya teman-teman. Kita harus asah skill kita. Misalnya 3 bulan lagi kita habis kontrak, terus kita pusing harus kayak gimana. Itu kita jangan menyalahkan diri kita sendiri, jangan menyalahkan kondisi saat ini, jangan menyalahkan pemerintah, jangan menyalahkan PT. Tapi yang harus kita lakukan adalah upgrade diri kita, yaitu dengan kuliah lagi misalnya, atau kursus bahasa Inggris, atau latihan konten dan lain sebagainya. Kita bisa coba apapun hal baru untuk menantang diri kita. Tantangan demi tantangan kita harus hadapi dengan berani dan semangat. Itulah jiwa-jiwa yang tangguh. Yang keempat adalah kontrol. It's okay, tadi kita udah bahas tentang percaya diri, kita udah bisa berkomitmen setiap hari, lalu kita sudah bisa melewati tantangan demi tantangan dengan baik. Tapi stop, tunggu dulu. Kita harus kontrol apa tujuan kita. Jadi kita harus berpikir, ini tujuan kita Allah ACC enggak? Orang tua kita ACC atau enggak? Masyarakat di sekitar kita ACC enggak? Nabi Muhammad ACC enggak? Kalau misalnya kita jadi pejabat yang sukses, tapi suksesnya karena korupsi, nah itu nggak di ACC sama Allah. Jangan kita lakukan itu ya teman-teman. Oke, sekarang kita harus bertekad menjadi pemuda yang tangguh. Ibaratnya kita hidup di dunia ini sedang menaiki kapal untuk melewati samudra yang luas, dan kapal ini butuh bahan bakar. Bahan bakar kapal ini adalah uang. So carilah uang halal yang banyak agar kapal kita bisa berlayar dengan lancar. Jiwa yang tangguh adalah jiwa yang mampu menciptakan karir yang cemerlang. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like video aku supaya aku lebih semangat lagi membuat karya-karya seperti ini. See you in the next video. Assalamualaikum.